Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasihmu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Terpujilah Tuhan oleh karena kasih dan kebaikannya bagi kita semua, sehingga hari ini kita boleh ada bersama dengan keluarga besar Takalamingang Kailas atas meninggalnya suami papa saudara kami Bapak Konstantin Takalamingang. Untuk itu kita akan memulaikan acara ibadah pemakaman di saat ini, dan kita dengarkan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, ucapan selamat datang. Kedua, pembacaan riwayat hidup. Ketiga, ungkapan tanda kasih terakhir dari keluarga. Empat, ibadah pemakaman. Di dalamnya ada sambutan penghiburan. Kelima, pujian penghiburan. Keenam, penutupan keranda jenazah oleh pemerintah dan pengusung. Ketujuh, peletakan karangan bunga. Delapan, ucapan terima kasih. Kesembilan, keranda diserahkan kepada pemerintah dan pengusung untuk dibawa di ladang pekuburan. Kesepuluh, penutup. Itulah rangkaian acara ibadah pemakaman yang akan kita lalui bersama di saat ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Atas nama keluarga yang berduka cita, keluarga besar Takalamingang Kailas menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana Bapak Ibu Saudara sekalian telah diundang oleh Tuhan untuk sama-sama meringankan beban duka cita yang dialami oleh keluarga. Untuk itu, atas nama keluarga menyampaikan selamat datang, selamat siang, dan selamat kita mengikuti acara ibadah di hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi berkati Tuhan, saat ini kita akan ikuti pembacaan riwayat hidup dari Bapak Konstantin Takalamingan yang akan dibacakan oleh Ibu Fanti Kailas SPD. Kepada Ibu diberikan kesempatan. Riwayat hidup almarhum Bapak Konstantin Takalamingan. Pelayan duka yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kaum keluarga tengah berperistiwa dalam dulu duka nestapa atas kepergian suami, papa, saudara tercinta Konstantin Takalamingan. Sebagai orang beriman, pada kesempatan ini sembari memohon perkenan dan tuntunan Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang, atas nama keluarga, perkenankan saya membacakan riwayat hidup suami, papa, saudara Konstantin Takalamingan sebagai berikut. Nama Konstantin Takalamingan atau akrab dipanggil sehari-hari dengan Opa Lembong. Lahir di Lagaeng, Kecamatan Siau Barat pada tanggal 4 September 1952. Opa Lembong terlahir dari pasangan Ibu Paulinca Takalamingan sudah almarhumah dan ayah Saint Peter sudah almarhum. Opa Lembong adalah anak ketiga dari 7 bersaudara, masing-masing sebagai berikut. 1. Elias Takalamingan menikah dengan Versi Takagigilang dan membentuk keluarga Takalamingan Takagigilang dan dikaruniai 2 orang anak bernama Jeki dan Yanti sudah almarhum. Kedua, Jansen Takalamingan sudah almarhum. 3. Konstantin Takalamingan membentuk keluarga Takalamingan Kailas. 4. Batahi Takalamingan menikah dengan Heti Tempone dan membentuk keluarga Takalamingan Tempone dan dikaruniai seorang anak bernama Jejer sudah almarhum. Samsul Takalamingan menikah dengan Yemima Mangerongkonda dan membentuk keluarga Takalamingan Mangerongkonda dan dikaruniai seorang anak bernama Winsu, sekarang berada di samping keranda jenazah. 6. Ferial Takalamingan menikah dengan Raden Hembang dan membentuk keluarga Hembang Takalamingan dan dikaruniai 2 orang anak bernama Tineke dan Theo, sekarang berada di samping keranda jenazah. Dan yang ke-7, Torpedo Takalamingan sudah almarhum. Opa Lembong mengakhiri masa lajangnya setelah menemukan tambatan hatinya, seorang gadis bernama Anneke Kailas, dan tali cinta kasih mereka berdua diwujudkan dalam ikatan perkawinan yang kudus pada tanggal 11 Desember 1979 yang pemberkatannya dilaksanakan di Jemaat Gemim Nasaret di Tengah. Dari perjalanan hidup rumah tangga dikaruniai 2 orang anak laki-laki, masing-masing sebagai berikut. Anak pertama, Ridelven Takalamingan, belum menikah, pekerjaan wira swasta. Anak kedua, Friendly Takalamingan, belum menikah, pekerjaan tenaga harian lepas di DPC Insa Kota Bitung. Riwayat pendidikan formal. Opa Lembong semasa hidupnya mengenyam pendidikan formal di Sekolah Dasar Lagaeng Siau Barat, lulus pada tahun 1966. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Ondong Siau Barat, lulus pada tahun 1969. Sekolah Menengah Ekonomi Atas Ulu Siau Timur dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1971 karena hanya sampai kelas 2 SMA. Riwayat organisasi. Berkat talenta dan bakat dalam seni suara yang dimiliki Opa Lembong, maka Opa Lembong selalu aktif dalam kegiatan gerejawi di berbagai pertandingan vokal grup maupun paduan suara pria kaum Bapak Gemim.
baik antar wilayah maupun tingkat sinode sebagai berikut. Anggota vokal grup Sitas Jemaat Gemim Nasaret Bitung Tengah pada tahun 1970. Anggota paduan suara PKB Bahtera Jemaat Gemim Sentrum Bitung sejak tahun 1986 dan pada tahun 90 meraih juara seri teladan selama 6 tahun berturut-turut. Anggota paduan suara PKB Jemaat Gemim Nasaret Bitung Tengah, anggota paduan suara PKB Gemim Kanaan Milelet, anggota paduan suara PKB Jemaat Gemim Efrata 1 Bitung Timur, anggota paduan suara PKB Jemaat Gemim Efrata 2 Kakenturan, anggota paduan suara PKB Jemaat Gemim Saitun Madidir, dan pada tahun 2023 tergabung dalam paduan suara PKB Jemaat Sentrum Bitung. Riwayat sakit: suami papa saudara almarhum Konstantin Takalamingan pada akhir bulan Maret tahun 2024 mengeluh sakit demam dan susah bernafas. Maka istri dan anak-anak langsung membawa Opa Lembo ke Rumah Sakit Budi Mulia Bitung untuk mendapat perawatan dari dokter. Hasil diagnosa dan penjelasan dokter, Opa Lembo mengalami penyakit pembengkakan pada jantung dan dokter menganjurkan Opa Lembo harus dirujuk ke rumah sakit atau rujukan di Manado. Namun karena rumah sakit rujukan di Manado tidak ada tempat yang kosong untuk pasien rawat inap, maka Opa Lembo tetap dirawat pada Rumah Sakit Budi Mulia selama kurang lebih 3 minggu. Melihat kondisi kesehatan Opa Lembo sudah ada perubahan sedikit, maka istri dan anak-anak bersepakat untuk mengeluarkan Opa Lembo dari rumah sakit untuk dibawa pulang ke rumah. Setelah beberapa hari di rumah, kembali kondisi kesehatan Opa Lembo menurun. Istri dan anak-anak serta keluarga membawa langsung ke Rumah Sakit Sentra Medika Maumbi dan langsung mendapat perawatan dari dokter secara intensif kurang lebih selama 1 minggu. Dan dokter menganjurkan Opa Lembo untuk rawat jalan 3 kali dalam seminggu selama waktu 1 bulan. Dengan mengkonsumsi obat dokter maupun herbal, maka kondisi kesehatan Opa Lembo berangsur membaik. Pada pertengahan bulan Juni 2024, Opa Lembo kembali sakit dan dibawa ke Rumah Sakit Budi Mulia Bitung. Dari hasil diagnosa dan penjelasan dokter, Opa Lembo mengalami penyakit gagal ginjal dan kurang lebih 2 minggu dirawat di rumah sakit. Karena penyakit yang diderita Opa Lembo sudah sangat serius, maka setiap bulan Opa Lembo harus masuk keluar rumah sakit untuk mendapat perawatan dari dokter secara intensif, baik di Rumah Sakit Budi Mulia Bitung maupun Rumah Sakit Sentra Medika Maumbi. Dan setiap kali Opa Lembo masuk rumah sakit dan dirawat, dokter tetap menganjurkan harus mencuci darah. Tetapi Opa Lembo tidak mau dan menolak. Karena melihat kondisi kesehatan Opa Lembo semakin menurun, istri dan anak-anak dan keluarga berupaya dengan semaksimal mungkin mencari obat tradisional atau herbal agar kondisi kesehatan suami, papa, saudara yang akan membaik. Namun Tuhan berkehendak lain dan memanggil suami, papa, saudara menghadap kemahakuasaan Tuhan pada tanggal 31 Desember 2024 pukul 9.50 WITA dengan tutup usia 72 tahun 3 bulan 27 hari. Para pelayat duka dan hadirin yang kami hormati, keadaan Opa Lembo itu tidak diduga oleh istri, anak-anak dan keluarga. Ternyata adalah suatu sikap yang bermakna yang ditunjukkan sebagai tanda di akhir kehidupan Papa sebelum ajal menjemputnya. Terima kasih Papa atas segala kasih setia dan pengorbananmu yang telah mengasuh, merawat dan membesarkan kami anak-anakmu. Melalui peristiwa yang mengharu bilukan ini, kami anak-anakmu, mama, adik-adik beserta keluarga Handai Tolan dan jemaat hanya bisa memohon dan mengiringmu dalam doa kepada Sang Pencipta sebagai pemilik hidup ini sambil berucap, inilah kedua belah tangan kami yang tidak selalu bersih, tapi kami ingin menyambut tanganmu yang penuh kasih.
Inilah kedua tapak kaki kami yang tidak selalu setia dan rajin berjalan pada jalan-Mu, tetapi ingin meneladani tapak kaki-Mu yang penuh derita. Inilah mulut kami yang terkadang berucap tidak benar, tetapi kami ingin belajar dari ucapan-Mu yang penuh hikmat. Inilah hidup kami yang selalu tidak putih, tapi kami berjanji menjadikan hidup ini sebagai persembahan bagi benih-benih pertobatan. Karena ketika kita menaruh harapan seutuhnya kepada Tuhan, maka Dia akan membuat semuanya menjadi mudah. Ketika kita meletakkan hidup kita bergantung seutuhnya kepada Dia, maka kita akan melihat karya dan kuasa-Nya hadir dalam hidup kita. Akhirnya, selembut apapun angin pernah terbangkan debu, sebaik apapun manusia, ia pernah berbuat salah dan hilaf. Tidak ada putih yang tak bernoda, tak ada insan yang sempurna. Dari relung hati yang dalam, izinkan dan perkenankan kami atas nama keluarga, istri, anak-anak, lebih khusus keluarga Takalabingan Kailas, menyampaikan permohonan maaf apabila semasa hidupnya Papa Konstantin Takalabingan atau lebih akrab disapa Opa Lembong telah berbuat salah dan hilaf, bahkan mungkin menyakiti hati Bapak Ibu Saudara-saudara lewat kata-kata yang kasar, baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Semoga pintu maaf dari orang-orang yang pernah disakiti akan terbuka sebagaimana Tuhan Yesus telah mengampuni dan melepaskan kita dari belenggu dosa dan maut. Selamat jalan suami, papa, kakak, Opa Lembong yang kami kasihi. Doa dan air mata mengiring kepergianmu menuju haribaan Bapa di Yerusalem baru. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ikite mahimang humone ui Yesus sing nate kusau nabiyahe. Sebab ikite lai mahimang humone u mauruata sarang sau mumpubiyahu. Kebiapang tau mata mahimang si Yesus sing nate tadea u isire napubiyahe diname. Karena jika kalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Demikian riwayat hidup Bapak Konstantin Takalabingan. Terima kasih. Yang menusuk kalbu, tetapi sungguh kasih setia Tuhan tak habis-habisnya dalam kehidupan ini. Firman Tuhan dalam Wahyu 14 ayat 13 berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. 72 tahun, 3 bulan, 11 hari, itulah batas anugerah kehidupan dari Bapak Konstantin Takalabingan untuk ada bersama istri, anak, saudara bersaudara, bahkan dengan kita semua. Dan saat ini keluarga akan memberikan ungkapan kasih yang terakhir lewat pemberian setangkai bunga. Ungkapan kasih yang pertama akan diberikan oleh istri yang tercinta, Ibu Anneke Takalabingan Kailas, yang sangat baik dan sangat mengasihi kami sebagai istri. Saat ini ku persembahkan setangkai bunga yang terakhir kalinya bagimu. Selamat jalan suamiku tercinta. Doa dan air mata mengiringi engkau berlama di surga. Selanjutnya ungkapan kasih yang diberikan oleh anak-anak bagi Papa yang mereka
Rido dan Febri. Aku hanya memanggilmu. Selamat jalan papaku tersayang. Engkaulah sosok seorang papa yang begitu mengasihi dan mencintai kami anak-anakku. Sekarang engkau telah pergi meninggalkan kami. Sebagai anak, kami telah melihat mama yang tinggal sendirian. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang sangat luar biasa, mendampingi mama bersama kami anak-anakmu. Selamat jalan Papa tersayang. Doa dan air mata mengiringi kepergianmu Papa. Selanjutnya kakak beradik dari Opak Lembo, keluarga Hewan Tangkalamingan, keluarga Tangkalamingan Mami Rongkonda akan memberikan setangkai bunga yang terakhir kalinya bagi Opak Lembo. Selamat jalan saudara. Tuhan senantiasa menyertai engkau terima kasih. Selanjutnya dari saudara ipar, keluarga Kailas Awan dan keluarga Sahalah Kailas akan memberikan ungkapan kasih yang terakhir bagi Opak Lembo, panggilan sayang-sayang dari keluarga. Sebagai kakak beradik, kami hanya mengucapkan selamat jalan saudaraku. Kami hanya bisa memberikan setangkai bunga yang terakhir kalinya bagimu, iparku tersayang. Selamat jalan, Opak Lembo. Tuhan bersamamu. Selanjutnya dari ponakan kalian, keluarga KCP Kailas, keluarga Kailas Suro, keluarga Kailas Menko, keluarga Makatusul Tangkalamingan, keluarga Tangkalamingan Mulyono. Terima kasih karena Engkau pernah memberikan seorang orang yang begitu mengasihi dan mencintai kami. Sebagai orang tua yang kami bisa memberikan setangkai bunga yang terakhir. Selamat jalan. Aku ganti supaya tahan bagus. Makan di keluarga ini. Sama ya. Ya. Selanjutnya Ada barikat mama sana. Ini masuk kan? Ya. Ya. anak-anak Sarali dari Opak Lembo, adik Andre Saleh dan adik Alfi Korea akan memberikan setangkai yang terakhir bagi Bapak Ani Opak Lembo.
keluarga Saborongan Mangga, keluarga Apostoli, keluarga Pulau Kamesa, keluarga Ganto Menegarasa, keluarga Penatu atau Minusmo, keluarga Siwa Bawe, akan memberikan secara berkumpul serta mengembangkan karya orang yang sama-sama mereka kasih dan cinta. Dengan ucapan terima kasih Tuhan, dan Engkau telah memberikan seorang opal ibunya begitu luar biasa, baik di persekutuan opal maupun di tengah-tengah keluarga yang ada. Selamat jalan Opa Lembong, Tuhan menyertai. Dia kalau masih ada ungkapan kasih dari keluarga, dipersilakan. Demikianlah ungkapan tanda kasih dari keluarga untuk orang yang mereka sangat kasihi dan cintai, Bapak Konstantin Takalawengan. Tuhan Yesus memberkati. Inilah hari yang dijadikan sembahyang yang kudus, bila engkau teguh pada Tuhan yang tahu kesusahanmu. Kita masuk dalam tahbisan. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus Tuhan kita yang bangkit dari antara orang mati, sebagai bukti maut telah dikalahkan dan kemenangan sejati menjadi anugerah bagi keluarga besar Takalawengan Kailas dan bagi kita sekalian. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 membimbing ibadah pemakaman Bapak Konstantin Takalawengan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bila kau berjalan, Jangan kau ragukan
dan kita, marilah datang merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mau mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kebaikan-Mu Tuhan teralami dalam hidup kami sampai ada di hari ketiga bulan Januari tahun rahmat-Mu 2025. Setiap apapun yang terjadi dalam hidup kami, dalam hidup keluarga, apakah disengaja ataupun tidak, Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang Maha Kuasa, kami semua yang menyampaikan pengakuan dosa ini memohon baik keluarga dan kami pada jalan kebenaran, jalan kehidupan yang menuju surga yang indah mulia. Karena kami sadar hidup kami di dunia ini terbatas adanya. Ada saat lahir, ada saat meninggal, seperti Pak Konstantin diberi waktu hidup 72 tahun. Kami yang bermohon, kasihanilah kami, ampunilah kami. Terpuji nama Yesus, Sang Penebus dosa. Amin. Sambutlah berita anugerah Allah disaksikan Yeremia 30 ayat 17a. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Sang Tabib, Sang Maha Tabib. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Kailas sepeninggal Bapak Konstantin Takalamingan yang melewati masa-masa sakit sampai menghembuskan nafas terakhir dalam kedaulatan Tuhan.
akhir hidup Pak Konstantin dan mau menuju datang berfirman di ibadah pemakaman Bapak Konstantin Takalamingan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus dosa, firman kehidupan. Amin. Di ibadah pemakaman Bapak Konstantin Takalamingan, saya angkat bacaan Yohanes 14 ayat 1 situ, untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Demikian bacaan Alkitab dari Yohanes 14 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan memberkati bacaan firman-Nya yang suci ini. Amin. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu di tempat tinggi dan teduh. Tuhan, mantapkan langkahku. Di saat kita ada dengan berita duka atas kematian Bapak Konstantin Takalamingan, punya anak Riddle yang biasanya mau iringi malam akhir tahun, tahun baru pertama, tahun baru kedua, tetapi kemahakuasaan Tuhan dihadirkan dan iman percaya kepada Tuhan menguatkan istri Ibu Anneke, anak berdua dan keluarga untuk mengakhiri tahun 2024 adalah juga akhir hidup bersama dengan suami, dengan papa, dengan saudara yang tercinta. Ibu Anneke ceritakan waktu kami ada di sini 31 malam bahwa terakhir Tuhan Pak Dokter menyampaikan Pak Konstantin untuk mencuci darah, tapi Pak Konstantin menandatangani tidak bersedia cuci darah, hanya menunda kematian, kata orang. Artinya sudah siap, kapanpun Tuhan panggil, Pak Konstantin so siap. Dan dia persiapkan juga istri, ada anak, supaya siap apabila waktu berpisah itu tiba. Tetapi bacaan kita tadi menjelaskan terjadi perpisahan, iya, tapi nanti akan ada perjumpaan. Yohanes 14 tadi menjelaskan situasi perpisahan murid dan Tuhan Yesus, dan Yesus pesankan di suasana perpisahan ini, jangan gelisah hatimu. Tidak ada perpisahan yang tidak menggelisahkan. Perpisahan para murid dengan Yesus juga tak terelakkan mendatangkan situasi yang sedih. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Tuhan Yesus sudah datang sebagai Sang Putra Natal, sudah berkarya sempurna dalam penyelamatan manusia yang berpuncak pada peristiwa Golgota, mati dikuburkan namun bangkit, dan sesudah itu kembali ke sorga. Setelah sempurna karya selamatnya,
untuk manusia, dia kembali ke sorga. Untuk apa? Firman bacaan tadi, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ya, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Ya, itu terampai kekuatan iman. Ya, perpisahan karena kematian, iya sedih, tapi iman kuat karena anak-anak Tuhan, murid Yesus, Pak Konstantin di dalamnya meninggal, ada perpisahan dengan keluarga, tapi satu saat akan ada perjumpaan. Ya, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan aku akan kembali. Itu yang sedang torang songsong di minggu-minggu Advent, minggu-minggu Advent, minggu-minggu perayaan sebelum Yesus datang sudah dinubuatkan oleh para nabi. Dan minggu Advent di era kita sekarang, bagaimana mempersiapkan diri menyambut Yesus datang kembali kali kedua. Dia sudah sempurna berkarya, dia kembali ke sorga, pergi menyediakan tempat bagi yang percaya padanya, dan akan kembali. Nah, di Alkitab diuraikan saat Yesus datang kali kedua, yang mati dalam Yesus lebih dulu bangkit dan menyongsong Tuhan di angkasa. Baru yang masih hidup saat itu akan dijemput oleh Tuhan. Jadi walaupun Pak Konstantin sudah memiliki KTP seumur hidup, cuma di dunia, ya, kewarganegaraan kekal di sorga, ya. Jadi semua orang akan mau pergi, kurang beda-beda tanggal, ya. Nazaret ini hari pemakaman Pak Konstantin, besok pemakaman Penagris di daerah Bungalo. Tadi kita juga pergi di belakang rumah ibu 72 tahun, ibu Sar. Di muka Bungalo juga baru pemakaman baru-baru ibu Lince. Aduh, kepala-kepala 7 ini, 72, 74, 72, iya, ada kepala ampa di atas, iya. Jadi inilah waktu Tuhan, ya, inilah waktu Tuhan, giliran daripada Tuhan. Pak Konstantin riwayat sakit itu tinggal jalan cerita untuk pulang ke rumah Bapa di sorga. Ibu Ana ke anak-anak sorawat bagus-bagus, Pak Konstantin. Tetapi ada batasnya, ada kedaulatan Tuhan di atas segala-galanya. Terimalah perpisahan ini dalam iman. Perpisahan yang cuma sementara, satu saat akan baku dapat. Di mana? Di tempat yang Tuhan siapkan. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi satu saat orang semua akan jumpa di sorga yang indah mulia. Disinilah letak orang mampu bersyukur di tengah gumul duka cita, karena perpisahan ini sementara saja, satu saat akan berjumpa. Mari orang jaga suasana kehidupan, menyongsong Tuhan datang kembali, jaga suasana hati. 3 hari di tahun rahmat 2025 masih ada 362 hari, ya, yang orang akan jalani ke depan. Apakah semua? Itu urusan Tuhan, ya. Yang penting orang jaga kehidupan ini, backing apa Tuhan mau. Syukuri anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan, sudah sempurna, dan dia sudah kembali ke sorga. Biarlah suasana kehidupan ini sebagai orang-orang milik Kristus Yesus, orang jaga hati, jaga pikiran, jaga hubungan kekeluargaan satu dengan yang lain, untuk selalu baku-baku baik, baku-baku sayang, ya. Selalu hidup rukun, selalu hidup damai. Apapun kenyataan-kenyataan yang orang hadapi di dunia ini, jalani saja apa adanya. Menderita sekalipun, lewati saja, jalani saja, karena itu tidak selama-lamanya orang alami.
ada saat derita itu berhenti, saat Tuhan panggil kehidupan kita pulang. Pulang kemana? Pulang ke rumah Bapa di sorga, tempat kediaman kekal orang percaya. Terpuji Tuhan dengan firman-Nya. Amin. Kepada kita yang mempersiapkan persembahan, kumpulkanlah dengan sukacita iman. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Damai di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama patut kita menaikkan puji syukur sembah hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Putra Natal, Kepala Gereja dan Tuhan dunia. Oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, sehingga hari ini kita boleh dipertemukan di tempat ini dalam ibadah pemakaman dari Bapak Konstantin Takalmingan, atau yang kita kenal dengan nama hari Bu Lembo. Keluarga Takalmingan Kailas yang berduka, yang saya hormati Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Nasaret Wilayah 1, yang saya sapa dengan kasih Pendeta Selvi Aneke Mapasa Sejarah Teologi Nyonya Marawis, yang saya hormati Pendeta Nisi Anabawole Sejarah Teologi, yang saya hormati Pendeta Yesi Rewa Sejarah Teologi, Kepala Kelurahan Bitung Tengah Bapak Wilson Sahala Sejarah Sosial, para pejabat sipil TNI dan Polri, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para pendeta, gembala dari denominasi gereja yang hadir pada saat ini, perkabung yang memuliakan Tuhan. Secara manusia biasa, ketika peristiwa ini terjadi, pasti orang ada kata-kata, Tuhan ini tidak adil dalam hidup. Kau pada di hari yang baik, mengakhiri tahun 2024 di tanggal 31 Desember, kiapa orang Papa ini kon Tuhan panggil, yang orang kasihi, yang orang sayangi, kiapa Tuhan panggil. Tetapi kalau kita melihat dari kacamata iman, sesuai dengan riwayat hidup yang disampaikan tadi, kita memahami bersama bahwa Allah tidak pernah memberitakan penderitaan kepada manusia melebihi daripada kemampuan manusia itu sendiri. Ketika Bu Lembong ini sakit, cukup balik seperti apa yang disampaikan dalam riwayat hidup, pergumulan-pergumulan yang dihadapi, orang memahami bersama bahwa Tuhan yang kita kasih dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Pengasih, adalah Tuhan yang Maha panjang sabar dan besar kasih-Nya. Oleh karena kasih dan kemurahan-Nya, Dia menyatakan itu dalam kehidupan Bapak Konstantin Takalmingan atau Bu Lembong ini, dengan Dia memanggil pulang ke pangkuan Bapa di sorga. Itulah tanda cinta kasih Allah. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara waktu. Dan karena itu bagi keluarga di tempat ini, Cian, Riddle, dan Friendly, terimalah ini dengan iman, bahwa apa yang Tuhan buat hari ini adalah yang terbaik buat istri, buat anak-anak, buat kakak beradik, buat keluarga yang ada di tempat ini. Pernah menjabat sebagai Ketua Komisi Pembangunan Jemaat Nasaret. TL sana masih ada yang mulai modal pasang pada waktu perubahan gereja itu di sepanjang ke belakang. Dan Bu Lembong ini selalu rajin. Saya tidak mengada-ada. Kalau ada orang ketiga diduga begini menyampaikan sesuatu supaya keluarga senang. Tetapi saya mengatakan bahwa
benar Pak Lembong ini adalah orang yang paling aktif di pihak Papa, kecuali dia sakit. Kalau dia sakit, baru dia nyata hadir. Selama dia masih kuat, bahkan so pakai tongkat, masih menuju bagi anak kekasih Ridel dan Friendly yang ada di tempat ini. Sekarang Papa Sunyata, tinggal Mama. Dua anak kekasih ini adalah anak yang sudah dewasa, mampu berpikir bagaimana melihat Mama kekasih ini sebagai seorang diri. Walaupun masih muda, belum menikah, tapi berpikir yang dewasa, bagaimana peduli terhadap Mama yang ada di tempat ini. Orang bilang, siapa yang mulia Pak Mama? Papa Sunyanda, selain daripada kedua anak ini. Kan orang Siau bilang, Bung Ridel sampai orang dunia, Eropa so pernah dilewati untuk ikut paduan suara Bitung Koran. Jadi semua beberapa negara diinjak karena buah jatuh tidak jauh dari pohon dari DP Papa. Lembong dari tahun 86 sudah menjadi 15-2 untuk latihan. Kalau ke tingkat sinode itu berarti kualitasnya bukan sebatas sembarang orang-orang yang berkualitas. Sehingga Pak Ridel juga jatuh buah ini pada Bung Ridel sampai beberapa negara cuma ikut paduan suara Bitung Koran. Kalau tidak salah beberapa negara ini sudah diikuti oleh Pak Ridel, sehingga sampai di Belanda, di Jerman so pernah bikin ada foto dengan komponis-komponis yang berasal dari Jerman. Ini sebagai satu motivasi bagaimana supaya dalam hidup ini apa yang pernah dilakukan oleh Papa menjadi motivasi buat kedua anak dalam kehidupan sebagai orang yang percaya dan taat kepada Tuhan. Karena itu terimalah peristiwa ini dengan iman dan yakinlah kalau Tuhan menyatakan kuasa, otoritas Allah dinyatakan, ada maksud Tuhan bagi kehidupan keluarga di tempat ini. Kalau secara manusia pasti orang berpikir dari Kota Bitung, Bapak Wali Kota Bitung dan Wakil Wali Kota Bitung, Sekretaris Kota Bitung, Kepala Kecamatan Besar, Kepala Kelurahan Bitung Tengah, dan kami sebagai Sekretaris Kecamatan Besar, keluarga Tubil Utoboto, menyampaikan turut sependengar dengan kehidupan keluarga di tempat ini. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sekaligus saat ini ada penyerahan akte kematian dan demikian sahabat hadirin, terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah dan masyarakat, sobat kenalan dan hanai tolak, ada dalam kebersamaan gumul duka keluarga Katalamingan Kailas, membawa keberadaan kehidupan ini di hadapan-Mu ya Tuhan, yang sudah menganugerahkan hidup 72 tahun 3 bulan 11 hari untuk Pak Konstantin dengan talenta-talenta yang ada padanya. Dia telah tumbuh kembangkan, jadi berkat untuk keluarga, jadi berkat untuk gereja, jadi berkat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Keluarga, anak-anak akan melanjutkan segala karya pengabdian pelayanan Pak Konstantin dalam hidup yang akan berjalan ke depan. Ibu Anneke sebagai istri yang merangkap sebagai kepala keluarga akan terus mengayomi kehidupan anak berdua, berjalan maju ke depan tanpa Pak Konstantin, tapi ada selalu Tuhan Yesus menemani keluarga siang dan malam di tengah-tengah
perjuangan hidup, menjemput berkat-berkat Tuhan, jadi berkat untuk keluarga, gereja, dan masyarakat. Kuatkan iman keluarga yang ditinggalkan Pak Konstantin. Buatlah hitan sakit Pak Konstantin sudah selesai. Dalam waktu Tuhan yang menyembuhkan dia. Keluarga akan berjalan terus ke depan. Jagalah Ibu Anneke, anak-anak berdua di tengah-tengah membangun kehidupan keluarga. Pakai rumah tangga keluarga Takalamingan Kailas. Bawa berkat untuk jemaat Nazaret wilayah Bitung 1, lingkup seluruh dunia. Bawa berkat untuk masyarakat Kota Bitung, daerah Sulawesi Utara, bumi Indonesia. Apa saja yang keluarga mau abdikan, saksikan dalam karya-karya mereka sesuai dengan talenta di bidang masing-masing, berjalan terus ke depan di dalam pertolongan Tuhan. Terpuji Tuhan, Penatua dan Diaken Kolom 4 menata layani semuanya, juga dengan Penatua Femi, semua yang akan bersama-sama menata acara-acara ke depan selalu ada dalam pertolongan Tuhan. Terpuji nama Tuhan Yesus. Semua kami yang boleh datang dalam pemakaman ini, tanda sepenanggungan, tanda kasih kami, baik kami yang datang dari Jemaat Nazaret maupun yang datang dari luar Jemaat Nazaret, diberkati kebersamaan yang boleh dinyatakan dalam gumul duka keluarga Takalamingan Kailas. Kami berduka dengan yang berduka, kami bersukacita dengan yang bersukacita di dalam pengaturan Tuhan. Persembahan diakonia sudah kami kumpulkan, juga pun bantuan diakonia dari Jemaat Nazaret. Segala yang telah dihadirkan, tanda sepenanggungan dengan keluarga, diberkati oleh Tuhan. Semuanya itu ikhlas dan tulus memberi, ada dalam kasih Tuhan yang terus melimpah ruahkan berkat untuk kami yang siap selalu berbagi kasih dalam keadaan apapun yang dialami sesama kami dalam hidup di bawah kolong langit. Pemain keyboard Kantoria yang sudah sama-sama ada dalam pelayanan ini, penata acara Kadin 2, biarlah pemberian diri melayani di ibadah ini diberkati Tuhan dengan talenta-talenta yang ada. Terpuji nama Tuhan. Inilah kami yang datang dalam doa ini. Sambut, dengar dan kabulkanlah, ya Yesus Tuhan, Juru Selamat hidup kami. Amin. Kita masuk dalam penutupan ibadah di rumah. Diundang semua berdiri. Keluarga besar Takalamingan Kailas yang berduka cita dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa dengan baptisan kudus yang telah kita terima, kita boleh bermegah dan mengharapkan kebangkitan dari kematian dan memperoleh kehidupan yang kekal. Kita percaya juga bahwa keyakinan ini sudah dimiliki oleh Bapak Konstantin Takalamingan yang jenazahnya akan dimakamkan. Karena itu, sebagai orang-orang percaya yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membawa jasad kekasih kita ini ke tempat perhentiannya sambil percaya dan menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan sorgawi yang penuh kemuliaan. Terpujilah Tuhan. Amin. Pergilah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah selalu melingkupi kamu, kekuatan Allah selalu menopang kamu, dan damai sejahtera Allah selalu menghibur dan menguatkan keluarga besar Takalamingan Kailas sehingga tetap kokoh, teguh dan setia dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan.
foto dan sisi dan pada foto. Anda Menyampaikan terima kasih bagi hambanya Pendeta Selvi Anugerah Marabis Maparsa STH yang sudah melayani ibadah pemakaman di saat ini, dan terima kasih juga bagi Bapak Tommy Sosmaro Tubilung SPD yang sudah membawakan sambutan penghiburan baik dari Badan Pekerja Jemaat Gemim Nasaret maupun dari pemerintah Kota Bitung, Kecamatan Makassar. Bapak Ibu para pengacara yang selanjutnya diundang seluruh Maria,
dilanjutkan dengan yang hadir saat ini akan bawa pujian penghiburan bagi keluarga. Sesudah pujian dari lansia yang akan Kaum Bapa Gereja, umat Maha Tuhan, nyatakanlah percayamu di tengah dunia. Bina rumah tangga yang bahagia, rukun damai dalam kasih setia, satu iman, harap serta kasih, karena Kristus pemersatu umatnya. Kaum Bapa Gereja, pengemban tugasnya, kerjakanlah ladang Tuhan bergandengan tangan. Ciptakanlah hidup dalam kasih, serta bina keesaan gereja. Beritakanlah karya selamatnya bagi dunia yang gelap dan penuh noda. Bersatulah dan berjaya kita maju bersama, bina keluarga Tuhan yang besar. Nyatakanlah pengabdian untuk bangunkan jemaat yang berserah penuh pada Tuhan. Dalam kasih dan setia kita maju bersama, membangun masa depan yang bahagia. Nyalakanlah pelitamu, terangi dunia
yang dalam, itulah bakti bagi Tuhanmu. Kita jumpa di kota permai.
Pujian terakhir diundang seluruh. Walaupun cari damai. Datang tempat damai. Bagi bapak-bapak bersusun, supaya ada persiapan. Waktu ini rumah kerja masyarakat solidaritas karena tinggal saja lagi kita akan melaksanakan penutupan terhadap waktu Tuhan tentang sekiranya. Kekecewaan dan keputus asa membuat
Tunggu buka dulu sini. Sama. Coba. Rasa dulu. Rasa dulu. Sendiri kok, siapa mirip begini? Sudah? Coba angkat. Sudah. Rasa di tangan. Selanjutnya peletakan karangan bunga yang kedua anak tertua Saudara Ridon. Selanjutnya anak Friendly. Selanjutnya mewakili saudara dari Pak Lembong akan Bapak Semi Takalamian. Selanjutnya dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Nasaret oleh Pak Diaken Jemino Prahamis. Yang terakhir dari pemerintah Kota Bitung, dalam hal ini akan diletakkan oleh Kepala Kelurahan Bitung Tengah, Bapak Wilson Sahala Esas. Demikianlah acara ibadah pemakaman di rumah duka telah berakhir. Untuk itu saat ini kita dengarkan ucapan terima kasih dari keluarga yang akan disampaikan oleh Pendeta Meike Ellen Makahinda MTH. Hati keluarga lewat ucapan terima kasih. Yang terkasih terhormat Ibu Pendeta Selvi Anadwe Mabasa selaku Ketua BPMJ Gede Nasaret Bitung Tengah, yang kekasih terhormat Bapak Penadua Onyx Tubilu selaku Sekretaris Kecamatan Maisah dan Sekretaris BPMJ Gede Nasaret, yang kekasih terhormat Bapak, Ibu Gembala, Pendeta, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ibu Bapak, saudara-saudara pelayat duka, semuanya dikasihi dan dihormati. Bersyukur kepada Tuhan adalah satu hal
yang patut dilakukan oleh orang percaya, yang walaupun di saat ini benar-benar ketika otoritas Tuhan dinyatakan bagi keluarga Tangalamingan Kailas yang mendatangkan rasa duka cita kehilangan suami, papa, saudara kami yang kami kasihi dan cintai. Tetapi sebagai orang percaya patut bersyukur karena sekian lama almarhum menderita sakit penyakit, kebaikan Tuhan dinyatakan dengan melepaskan penderitaannya. Walaupun melalui peristiwa ini mendatangkan kesedihan bagi istri, bagi anak-anak, bagi saudara bersaudara. Dan kami akan mengatasnamakan keluarga mengucapkan terima kasih bagi ibu bapak saudara-saudara yang telah menyatakan peran masing-masing. Karena ketika saudara kami ini dipanggil oleh Tuhan yang Maha Kuasa lewat peristiwa kematian dari tanggal 31 Desember 2024, keluarga tidak sendirian. Topangan penghiburan dinyatakan melalui ibadah penghiburan yang dipimpin oleh pendeta JC Rewa Esteo di malam pertama. Di malam yang kedua pendeta Nisye Anabawole Esteo, dan di malam yang ketiga pendeta Stanley Franky Emor MTH selaku ketua BPMB Bitung 1. Kami keluarga berterima kasih untuk pelayanan dalam penguatan penghiburan sampai hari ini. Hambanya perempuan pendeta Silvi Aneke Mapasa STH yang juga telah memberi penguatan lewat firman Tuhan bagi kami keluarga. Kami berucap terima kasih dipercaya semua pelayanan hamba-hamba Tuhan yang mendatangkan kekuatan penghiburan bagi keluarga diperhitungkan oleh Tuhan yang adalah pemberi pekerjaan, dan itu menjadi berkat bagi ibu bapak, saudara-saudara yang menyatakan pelayanan dalam bentuk apapun bersama dengan keluarga. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penatua Tomik Stumbilung yang telah menyampaikan sambutan yang di dalamnya ada penguatan juga bagi kami keluarga, bahkan penghiburan. Kami berucap terima kasih dalam segala tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Di sana Tuhan anugerahkan hikmat, di sana Tuhan tetap memperlengkapi dan menjadi berkat bagi seluruh masyarakat yang ada. Demikian juga kami berucap terima kasih kepada Ibu terkasih Penatua Beni Lukas yang telah menata acara, memandu acara pada saat ini. Biarlah segala sesuatu yang telah dinyatakan itu pun diberkati oleh Tuhan. Demikian juga pemilik sound yang ada bersama alat kelengkapan, bersama dengan saudara sebagai pemain keyboard, saudara Fardi Kailas dan Kantoria, saudari Sri Kandila Hindo. Segala talenta, keahlian yang Tuhan anugerahkan itu menjadi berkat bagi keluarga, bagi semua orang, dan semua yang telah dinyatakan dalam pengorbanan hari ini diberkati oleh Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara sebagai pelayan duka jauh dekat yang boleh datang menyatakan kepedulian bagi kami keluarga, kami juga berucap terima kasih atas pujian-pujian yang sudah telah dinyatakan yang boleh menguatkan kami keluarga. Demikian juga bagi keluarga-keluarga jauh dekat, khususnya keluarga dari Lalai menyeberangi lautan lepas, boleh meninggalkan kesibukan demi untuk menyatakan kepedulian bagi saudara di mana kami telah diikat oleh cinta kasih satu dengan yang lain, membuat perjumpaan terjadi pada hari ini. Kami berucap terima kasih. Segala sesuatu yang telah kita beri, yang telah kita nyatakan dalam bentuk apapun, semuanya ada dalam pengawasan Tuhan. Tuhan yang Maha Tahu mengetahui apa yang telah kita lakukan, dan itu pun akan diberkati oleh Tuhan. Perjalanan pulang, ibu bapak saudara-saudara pun
baik jauh dekat darat laut, pasti Tuhan akan menyertai, mengembalakan dan menakodai, keselamatan tetap terberi. Demikian ungkapan terima kasih kami dari keluarga. Tak lupa kendaraan yang akan membawa jenazah saudara terkasih kami Bapak Konstantin Takelamingan ke tempat pemakaman, kepada hambanya selaku sopir yang akan mengendarai kendaraan. Terima kasih untuk pelayanannya, Tuhan memberkati. Demikianlah penyampaian ungkapan isi hati dari keluarga. Sekali lagi terima kasih bagi ibu bapak saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Damai di hati. Bapak Ibu, Perlamingan sekarang kuburan, kita akan memberikan kesempatan terakhir. Siap, gerak. Hormat, gerak. Juga, gerak. Silakan kepada dan untuk ibadah di ladang pekuburan akan dipimpin yang terkasih Penatua Pria Kompapa Jemaat Gemim Nasaret, Penatua Daniel Salaletak STMAP. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi diberkati Tuhan, demikianlah acara ibadah pemakaman dari almarhum Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Kita yang berada di dalam sebuah kuburan ini bersama-sama oleh karena Tuhan Allah kita yang telah mengambil kehidupan Bapak Konstantin Takelamingan, maka sekarang kita menyerahkan tubuhnya untuk dikuburkan. Tanah kembali kepada tanah, debu kembali kepada debu, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang telah bersabda, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku,
ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami mengucapkan bersama-sama. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari orang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai lamanya. Amin. Mari bersama kita menyanyi Di Jalanku Ku Diiring. Di jalanku ku diiring oleh Yesus Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Dengan demikian ibadah di ladang pekuburan Badan Pekerja Masjid Jemaat menyampaikan terima kasih untuk kita semua, dan sekaligus kami menyerahkan kepada petugas untuk melaksanakan pekerjaan. Silakan.